Pemirsa, tanda-tanda penyakit jantung sudah banyak dibicarakan, ya. Dan tentunya hal yang terpenting adalah bahwa rasa sesak seperti ditimpa oleh gajah itu merupakan salah satu tanda yang sangat signifikan untuk penyakit jantung. Tapi masih banyak juga tanda-tanda lainnya. Dan kita akan bertanya kembali kepada Dr. Ade. Ditahan dulu, ada penelpon Mas. Oh iya. Iya, kita telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, malam. Selamat malam Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Anton di Cibinong. Pak Anton di Cibinong. Passwordnya Pak Anton, kata siapa? Kata dokter. Yes, silakan pertanyaannya kepada Dr. Ade. Iya, saya mau tanya, kalau pada saat saya sendirian nyupir, dan saya merasakan serangan jantung, apa yang harus saya lakukan ya? Oke, Gitu pertanyaan aja. sangat bagus sekali. Terima kasih Kalau Pak lagi Anton. nyupir nih ceritanya benar. sendirian, gak ada orang, apa yang harus dilakukan? Itu pernah kejadian loh di Medan tuh kayak begitu. Iya, memang. Jadi yang pertama tadi, ya kita pastikan dulu itu memang serangan ya, gitu ya. Perasaannya nggak nyaman, keringet dingin, gitu ya, cemas mungkin. Yang pertama harus berhenti. Oke. Langsung aja ke ini ya. Mending kita minggir dulu deh, kita istirahat dulu, kemudian telepon. Mungkin ke orang yang bisa kita hubungi. Karena kalau kita teruskan, bahayanya apa? Pertama bisa, kan yang paling dikhawatirkan serangan jantung itu adalah kelainan irama yang tiba-tiba sudden death seperti itu, yang tiba-tiba berhenti seperti itu yang sering menyerang di jam-jam pertama. Kalau orang kena serangan jantung, makanya kadang-kadang berita kan tiba-tiba meninggal. Itu penyebabnya adalah kelainan irama. Jadi yang kita harus lakukan adalah kita pull over, ada telepon, lalu ya kalau misalnya dekat dengan sarana kesehatan silahkan. Bisa nggak kita minta tolong sama orang, antar saya ke rumah sakit? Iya, Bisa. itu lebih aman. Tapi Dokter Ade, ada juga saya pernah dengar, ini boleh dipatahkan kalau misalnya tidak benar juga, ada katanya harus mencoba memukul dada sekencang mungkin dengan benda yang apa kira-kira dapat merangsang si dada itu. Gimana Dok? Mungkin kalau istilah medis ya, itu namanya chest thumb. Jadi kita melakukan pukulan di dada. Itu zaman dulu kita suka melakukan untuk kasus-kasus irama yang tidak berbahaya seperti itu ya. Tapi itu tidak disarankan kalau dilakukannya blind. Jadi kita nggak tahu iramanya apa gitu. Jadi jangan dilakukan. Tidak disarankan ya. Iya, karena tidak ada manfaatnya. Selain bikin bruises aja ya. Nanti orang malah bingung ini kok dipukulin gitu. Oke, jadi jelas ya Pak ya. Jadi berhenti, telepon orang terdekat, kalau perlu minta diantar ke sarana kesehatan terdekat. Nah, Mas Agus mau nanya apa? Betul. Ada banyak sekali rekan-rekan dari seniman. Mungkin kalau apa nggak usah saya sebutin ya. Nggak apa-apa disebutin karena kan ini satu contoh. Haji Mas Said, kemudian almarhum Basuki, kemudian Benyamin, semua tuh habis berolahraga futsal waktu itu ya, atau main bola. Nah, betul kenapa? sekali. Ada di antara dua itu yang memang sudah terbiasa dengan olahraga tersebut. Tapi kenapa tiba-tiba pada waktu itu dia kena serangan dan akhirnya tidak tertolong? Gimana? Kenapa? Apakah memang Penjelasannya seperti apa Dokter Ade? Oke, jadi mungkin kalau olahraga itu tingkat stresnya cukup tinggi ya. Gitu, karena salah satu pencetusnya adalah stres. Gitu. Sebenarnya Jadi kalau kita stres nggak boleh olahraga. Lebih baik meditasi atau gimana? Jadi kan tingkat stres mungkin ya, kita pernah kalah, gue mesti menang, jadi kesel mungkin juga ya. Tapi saya setuju dengan Dokter Ade bilang kalau misalnya kita olahraga, kita kan tingkat stresnya jadi lebih tinggi. Contohnya gini aja Dokter Boy, kalau misalnya kita mau masukin bola ke gawangnya lawan, kan kita harus mikir taktik ya, ke kanan, sepak ke kiri, sepak ke itu mikirin juga. Kalau misalnya tiba-tiba temannya nggak nangkep itu sepakan bolanya, kan dia pasti jadi tidak boleh olahraga yang bersaing ya. Nah, betul. Oke, jadi yang namanya serangan jantung itu pertama kita nggak pernah bisa predik. benar, setuju. Itu nggak bisa kita prediksi, gitu ya. Sebenarnya olahraga sendiri tuh nanti dipikirkan kita nggak boleh olahraga, itu salah. Karena untuk orang-orang yang dengan kelainan jantung bahkan habis serangan kita sarankan untuk olahraga. Mungkin nggak boleh yang over ya dok ya? Ya mungkin over itu kita kan nggak tahu ya. Kemudian tadi meninggalnya tiba-tiba. Tadi saya bilang kelainan yang paling sering yang bikin orang meninggal mendadak pada serangan jantung adalah irama jantung
Irama yang ya? berbahaya. Jadi Yang mungkin tiba-tiba- bergetar begitu ya? Ya, kita bilangnya dia ventricle tachycardia atau ventricle fibrilasi. Seperti itu adalah irama yang sering terjadi di jam-jam pertama orang kena serangan jantung. Oke. Makanya kalau ada keluhan yang khas, apa yang dilakukan cepat ke rumah sakit. Harus diwaspadai. Harus Pak, ya. diwaspadai. Oke. Oke. Nah, tadi sudah ada beberapa gejala-gejala. Tanda-tanda. Mungkin bisa lanjutkan lagi. Contohnya lemas, dokter, dan masalah pernafasan. Ada juga bengkak di beberapa bagian tubuh. Ini Apakah- penjelasannya ya, penjelasannya seperti apa? Oke, kalau bengkak itu lebih ke payah jantung ya. Jadi oke. jantungnya sudah lemah, kemudian biasanya itu udah advance. Karena bengkak itu tidak selalu karena jantung pertama. Itu banyak sekali, bisa karena ginjal, mungkin atau kelainan liver atau kelainan pembuluh darah kaki. Yes. Ya. Kemudian salah satunya lagi memang jantung. Tapi itu biasanya levelnya udah tahap akhir seperti Oke. itu. Oke. Nah, ada nggak sih dokter sebenarnya makanan-makanan tadi kan di awal tadi dokter Boyke sudah sempat Semangka, dia menyebutkan bilang semangka. gitu. Ada nggak makanan-makanan yang sebaiknya kita konsumsi kayak Mas Agus kan udah bagus banget nih Ya. makanannya diatur Atau sekali. makanan yang justru kita hindarkan. Yes, benar sekali. Apalagi pada orang-orang yang berisiko seperti punya orang tua yang darah tinggi, diabetes, Yang misalnya seperti apa? warisannya banyak. Jangan gitu dong. Iya kan? Itu dua-duanya Maksudnya- saya dah. Maksudnya Mas Agus biar dikasih tahu. Iya, betul. Harus Kalau ada aku yang ngasih tahu, ya, antisipasi kalau saya yang ngasih tahu pastinya nyangkanya nyindir-nyindir melulu kali ya. Justru saya berterima kasih ada di acara ini. Saya bisa langsung nanya sama dokter. Bener. Tapi jangan takut Mas Agus, nggak cuma dari kedua orang tuanya Mas Agus, orang tua saya juga wanita sama. Iya. Penyakit juga gimana nih dokter? Gimana? Jadi makanan yang bagus itu sebenarnya sayur, buah, itu bagus. Kita mah orang Sunda biasa. Yang tidak dimakan cuma daun pintu, pemirsa, sama daun jendela. Ya. Semuanya dimakan. Oke, buah, sayur tadi Mas Agus juga melaksanakan Betul. buah dan sayur juga Kalau banyak. pagi-pagi memang ada karbohidrat pun juga istilahnya makan sereal atau apa Iya. namanya roti gandum Nah, yang seperti simplex. itu ya. Betul. Saya hindari juga yang namanya asin berlebihan. Iya, betul. Iya. Karena Aduh. darah tinggi mungkin ya. Betul lah dokter tahu aja. Nggak kemana-mana kalau gitu. Oke, iya. Oke, buah oke, sayur oke. Nah, apa lagi dokter? Makanan yang berlemak. Ya. Seperti Jeroan mah sudah pasti. Aduh, Oh, no. Pantesan nggak usah diimpor kan sekarang mah boleh impor Iya, jeroan. Karena itu no. kolesterolnya Kolesterolnya tinggi sangat sekali ya. tinggi Oke. Kemudian kayak kuning telur itu kan pure Nah, kolesterol. Aduh, aku tuh kalau telur tuh sehari bisa 2 dan kuningnya dimakan loh. Jangan dokter Boyke Dokter dibuang. hebat dokter. Iya, aku tuh kalau kuning telur katanya kalau telur yang putih katanya yang sayangnya sama papahnya, kalau telur merah Jangan, itu kan sayang kedua-dua kan yang beli Iya. papanya, ya kan yang menghasilkan papanya, ya kan Deket- uangnya, deket ya, yang katanya membeli begitu. telurnya mamanya dapat lah dua-duanya. Oke, nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi nih seputar si penyakit jantung ini. Apa yang kuning telur juga? Apa lagi dokter Boyke nih? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? kata dokter. Pemirsa, seorang pria asal Belanda bernama Bruin Bergmeister menciptakan alat unik berupa sepeda yang digerakkan dengan cara berjalan. Ia terinspirasi dari alat kebugaran treadmill saat sedang berada di dalam rumah. Karena bosan, ia mempunyai ide untuk membawa treadmill tersebut keluar hingga terciptalah walking bikes ini. Ia membeli sendiri semua suku cadangnya dan membuatnya di dalam ruang tamu rumahnya. Pada awalnya memang terlihat aneh, akan tetapi produk ciptaannya ini telah dilirik oleh sebuah pabrik sepeda untuk diproduksi secara massal. Tertarik untuk memilikinya? Sepeda begitu. Bagus. Iya, sepedanya oke banget. Banget. Ya pemirsa ya, sayang kita sudah sampai pada segmen akhir ya di Kata Dokter ini. Tapi bagaimanapun juga, saya lihat Mas Agus sudah mau nyanyi nih. Udah single belum, Lagunya Mas apa Agus? kira-kira? Saya kira cocok untuk malam hari ini. Ya, Judulnya apa? The Way You Look Tonight. Oke, The Way kenapa You milih Look. lagu itu? Kebetulan kan Michael Bublé kemarin baru kesini, jadi saya menduplikatkan diri. Oke. Masih terinspirasi ya. Betul. Berarti. Oh, Tapi sebelum nyanyi, saya mau tanya dulu sama Dokter Oke, Ade. iya. Dokter Ade tentu punya tips-tips untuk pemirsa untuk bisa mengenali tanda-tanda penyakit jantung Dan menghindarinya. dan menghindarinya. Oke, jadi untuk serangan jantung ya, Ya. yang pertama kita harus tahu gejalanya. Tadi yang paling utama adalah sakit dada, terasa berat, kemudian ada gejala penyertanya seperti penjalaran, keringat dingin, mual, muntah. Jangan diabaikan. Jangan diabaikan. Cepat segera
istirahatkan, kemudian kalau masih terasa cepat ke fasilitas kesehatan yang lengkap. Tuh. Kemudian untuk pencegahan intinya adalah hidup sehat. Pencegahan itu lebih murah jauh daripada mengobati. Betul. Jadi kita harus makannya dijaga, kemudian berat badannya dijaga, exercise-nya juga jangan lupa ya. Kemudian kontrol faktor risiko, misalnya ada hipertensi atau diabetes, jangan sampai kebablasan. Benar. Nah, olahraga, makanya tadi ada tayangan sepeda tadi, Dokter Boyke. Rahma, bacakan quotes dari kata dokter pada malam hari ini. Siap, Pak Dokter. Baiklah kalau kayak gitu. Penyakit jantung sebenarnya dapat dicegah dengan menekan faktor risikonya, yaitu konsumsi rokok, pola makan yang tidak sehat, terlalu banyak asupan lemak, kurang makan berserat tinggi seperti buah dan sayur, serta rendahnya kegiatan fisik, dengan kata lain sih nggak olahraga. Nah, kalangan muda seringkali tidak menyadari bahwa ternyata si penyakit jantung ini bisa terjadi dalam waktu yang singkat sampai akhirnya menyerang dan berakibat kematian. Dokter Boyke. Pemirsa tetap saksikan kata dokter setiap Sabtu dan Minggu jam 8 sampai jam 9 malam hanya di JAK TV. My City, My TV. Dan inilah Agus Wisman dari Elva Singers. Selamat malam. Someday when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. You're lovely with your smile so warm and your cheeks so soft. There is nothing for me but to love you just the way you look tonight. With this world your tenderness grows, tearing my fears apart. And that love, that wrinkle your nose, touch my foolish heart. Lovely, never ever change. Keep that restless charm.